Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam hormat, salam tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lina Wijaya di sini akan merespon, menjawab, dan menyampaikan aspirasi terkait komentar dari Sudarno Bayem. Buktinya negara penjajah itu oten. Kamu lupa apa pura-pura lupa? Hayo. Thank you ya, saya jawab ya. Nah, karena kamu di sini membahas tentang penjajah, maka sejatinya kita akan flashback ke sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Hayo melek sejarah supaya jangan latah. Ya, kenapa? Karena saya sudah melihat banyak teman-teman muslim ini hanya latah, dengar-dengaran, ikut-ikutan, ngata-ngatain, tetapi tidak ngerti maksud dan tujuan. Tidak apa-apa, saya edukasi kamu. Boleh bahlul, tapi jangan permanen. Nah, teman-teman perlu tahu kapan sih kekristenan itu masuk ke Indonesia. Teman-teman juga harus tahu, Indonesia ini negara yang memiliki keyakinan atau agama semuanya adop, serap dari luar. Jadi kita tidak memiliki agama sendiri. Ya, yang paling tua itu Hindu, Buddha, kemudian Kristen. Kristen pengikut-pengikut Kristus, ada Katolik, Ortodok atau Protestan itu sendiri. Nah, Islam ini muncul belakangan teman-teman, jauh ya, setelah semua itu ada di bumi Nusantara. Jadi kalau di dunia Islam muncul belakangan, di Indonesia pun juga munculnya belakangan. Loh, kok bisa? Ya nggak apa-apa, kita coba lagi lanjut ya. Nah, tahun berapa kira-kira Kristen masuk ke Indonesia? Itu sekitar tahun 650-an. Ya, berarti masuk ke abad, anggaplah ya pertengahan abad ke-7 seperti itu. Nanti teman-teman boleh koreksi, cek lagi kalau saya salah. Nah, itu melalui gereja Timur Asiria yang ada di Pulau Sumatera. Tapi makanya jangan GR ya. Pulau Sumatera itu menjadi pintu masuk kekristenan masuk di Indonesia. Itu adalah di daerah Pancur namanya ya, atau Deli Serdang, dan daerah Barus atau disebut Tapanuli Utara. Nah, jadi kita harus tahu ya, dari seluruh dunia itu ada sekitar 700-an gereja dan 181 monesteris. Salah satunya ada di Indonesia, yaitu di Barus, di Tapanuli Utara, yaitu Kristen Ortodoks. Waktu itu ya, kalau nggak salah itu Ortodok Nestorian. Nah, itu teman-teman harus tahu. Lalu kemudian tahun 1511 kalau nggak salah itu baru Katolik Roma masuk. Masuknya kemana pertama kali? Coba teman-teman pikir. Bukan ke Pulau Jawa, bukan ke Pulau Madura, Pulau Bali, tidak. Tetapi kembali di Sumatera melalui Serambi Mekah yang disebut Aceh. Teman-teman jangan salah. Jadi kenapa bisa masuknya lewat Aceh? Karena memang perdagangan itu melalui pesisir-pesisir. Salah satunya adalah Aceh. Ya, teman-teman harus tahu itu. Tahun 1534, nah baru Fransiskus Xaverius itu membawa kekristenan, dalam hal ini Katolik, itu ke Maluku. Makanya Indonesia Timur itu Maluku, Papua, apalagi ya sekitar situ ya Sulawesi ya, yang pesisir-pesisir itu mayoritas itu semua pengikut Kristus. Makanya teman-teman kalau suka pakai bahasa mayoritas minoritas itu sebenarnya diketawain, karena banyak pulau-pulau besar di Indonesia ini ternyata penduduknya itu rata-rata pengikut Kristus semua. Nah, jadi kalau cuma berbicara data berdasarkan KTP itu pun sudah salah, harus diaudit ulang, karena sangat banyak orang-orang yang tadinya non-Kristen menjadi Kristen masih enggan, malas ya mengganti status di KTP-nya dari non-Kristen menjadi Kristen atau Katolik. Wah, luar biasa ya, peningkatan itu bergelombang, pemurtatan itu terjadi di mana-mana. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Jadi sejarah kekristenan itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam itu masuk ke Indonesia jauh, sekitar abad 11 teman-teman ya. Ini abad 7 taruhlah. Itu abad 11, 400 tahun kemudian baru muncul. Ya, jadi jangan sok iye di Indonesia ya. Kita perhatikan. Lalu bagaimana dengan penjajah? Nah, penjajah itu sesuatu yang berbeda. Yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia itu bukan orang Belanda, tetapi orang Jerman. Termasuk ya Nommensen di tahun 1862. Itu pun masuknya juga ke Sumatera Utara. Wah, kita luar biasa ya. Pulau Sumatera dipakai Tuhan menjadi gerbang masuknya kemenangan jiwa-jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia. Haleluya. Terima kasih Pulau Sumatera, baik itu Aceh, baik itu Sumatera Utara dan seterusnya. Wah, luar biasa ya. Ini satu penghargaan
sejarah membuktikan memang Pulau Sumatera menjadi pintu gerbang kekristenan masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana dengan Belanda? Ya betul, Belanda itu pertama kali datang ke Indonesia melalui satu orang Belanda. Ya teman-teman mungkin tidak pernah asing dengar namanya Cornelis de Houtman kalau saya nggak salah. Itu tahun 1590-an, 1595 kalau nggak salah ya. Nah itu dia itu yang pertama kali datang. Nah itu baru ke Pulau Jawa. Memang misi Belanda kemana-mana itu adalah ekspansi dengan apa yang terkenal itu gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory itu kejayaan, dan gospel itu memang Injil. Nah itu Belanda, karena dia memang tidak bisa melepaskan identitasnya sebagai pengikut Kristus rata-rata ya, seperti itu mereka. Itu tahun 1959, jadi jauh duluan kekristenan masuk. Jadi bukan penjajah yang membawa kekristenan di Indonesia, tetapi memang Tuhan ingin Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan namanya. Oh haleluya, puji Tuhan ya teman-teman. Nah ini menarik sekali. Lalu bagaimana dengan Belanda? Belanda datang ke Indonesia itu bukan semata-mata untuk menyebarkan Injil, tidak. Tapi Belanda ke negeri yang lain pun juga memang dia gold, glory, dan gospel ini menjadi slogan mereka, semboyan mereka. Jadi yang ingin dijajah, ingin dirampas oleh bangsa Belanda itu adalah rempah-rempah. Ya kita bersyukur bumi pertiwi ini kaya akan rempah-rempah. Jadi itu yang dikuasai. Karena memang tidak bisa dipungkiri Indonesia ini juga satu wilayah yang menjadi lintasan perdagangan dunia. Jadi bangsa-bangsa itu bisa mampir ke Indonesia, bertemu penduduk Indonesia untuk stay sebulan, 2 bulan, 3 bulan, adopt ya, ada budaya atau mungkin mengawini orang Indonesia, kemudian melihat kekayaan ya, harta benda yang ada di Indonesia. Nah, rempah-rempah itu yang paling menonjol. Kamu tahu apa itu rempah-rempah? Lada, pala, ya, cengkeh, ketumbar, kemiri, ya, kayu manis. Nah, itu rempah-rempah. Yang itu yang dikeruk. Ya, tanah kita subur, itu yang dikeruk. Jadi dikuasainya itu. Selama 350 tahun harta kekayaan bumi pertiwi memang dirampas dengan paksa. Tetapi jangan lupa Belanda juga memberikan sumbangsi yang tidak sedikit untuk dunia kesehatan, dunia pendidikan, terutama kerohanian bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah apakah yang merebut kemerdekaan ini semata-mata orang Islam? Nonsense, omong kosong, karena kemerdekaan tidak ada kaitannya dengan agama ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama itu bersatu padu untuk merebut kemerdekaan. Jadi jangan kamu pikir kemerdekaan ini didapat oleh kamu sendiri. Enggak ya, makanya muncul Patimura. Kamu tahu ada Irma Nasution, kamu tahu? Jadi banyak pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi itu yang non-Islam, tetapi mereka sama-sama memberikan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Ya, luar biasa bukan? Satu hal yang harus kamu tahu, belajar sejarah ya. Apakah ketika kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kamu pikir itu orang Islam? Tidak. Yang menciptakannya itu bukan orang Islam. Lalu kalau kamu pergi ke Jakarta, ada satu masjid yang menjadi ikon Indonesia, masjid pemerintah yang megah terkenal Istiqlal. Apakah kamu pikir di situ yang mengarsitektur, yang mendesainnya itu adalah orang Islam? Juga tidak. Makanya teman-teman jangan picik sekali berpikirnya bahwa penjajahan tidak ada kaitannya dengan agama. Penjajahan itu orang-orang tertentu yang memang rakus dan serakah. Apakah mereka memiliki agama? Tentu, tetapi itu tidak bisa menjadi patokan. Oke, saya kasih bocoran. Apakah kamu pernah mendengar istilah perang padri? Kamu perhatikan ya, belajar sejarah ya. Saya tidak bongkar perang padri di sini, biar kamu belajar tahu diri. Kenapa perang padri itu pun juga merupakan sejarah kelam dalam keislaman. Bahkan kalau kamu mau tarik lebih jauh, FOC itu ya, itu semacam lembaga dagangnya Belanda kala itu justru mendukung umat Islam untuk berperang. Ya, perhatikan, ini sejarah. Jadi ini bukan semacam provokasi atau hasutan. Sekali lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jadi jangan kamu menjadi orang yang latah tanpa tidak pernah mengerti belajar sejarah. Thank you ya. Kiranya Yesus Kristus sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber segala sejarah, bahkan bisa membuat kamu melek ya, bisa membuat kamu mengerti bahwa biar bagaimanapun Kristus Yesus tetap Allah dan Tuhan yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengasihi kamu dan saya dan setiap umat manusia. Oke, Tuhan Yesus berkati kamu. Shalom semuanya. Assalamualaikum.